Ini teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi mengenai soal TPS UTBK SMBT subtes pengetahuan kuantitatif. Jadi, soal ini adalah soal yang sering muncul di soal TBK. Jadi, teman-teman pastikan kalian menguasai jenis-jenis soal ini, apalagi Coverance itu gunakan cara cepat untuk kerjanya. Jadi, untuk sekian detik bisa ketemu jawabannya. Nah, gimana cara cepatnya Coverance? Kalian simak aja di video kali ini. Oh ya teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK SMBT. Jadi fasilitas yang kalian dapat itu adalah kelas online via Zoom. Kalian juga dapat diskusi grup WhatsApp, kalian juga dapat soal-soal prediksi SMBT, dan kalian juga dapat EVAL UTBK SMBT tahun ini ya. Jadi kelas EVAL itu adalah kelas untuk bahas soal yang keluar. Nah, jadi keluar paginya, malamnya kita jawab ya. Oke, untuk biayanya pilih aja kelas yang sesuai yang kalian inginkan. Ya pastinya kelas paket lebih murah daripada kelas bulanan. Kenapa? Karena di sini sudah include semuanya. Kelas EVAL juga sudah ada, semuanya sudah ada di situ. Nah, untuk kotanya itu sangat terbatas sekali. Kalian WhatsApp aja nomor ini atau kalian boleh klik link deskripsi di video ini. Ingat, kuotanya itu sangat-sangat terbatas. Kalau sudah penuh, kita tolak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan soal nomor satu. Nah, soal nomor satu, ini adalah soal pecahan campuran ya. Jadi, Kak Frans itu punya trik carcap untuk pecahan campuran. Jadi, cara cepatnya itu kayak gimana gitu. Nah, kalian buat aja di sini 0 ya, di sini 0, di sini 0. Nah, ini kan udah desimal ya. Nah, sekarang kayak gini. Artinya itu adalah 6, berapa? 10 bagi 10, berarti 1. Nah, simpel ya. Ditambah dengan 7, berapa gitu. 20 bagi 5 itu 4 ya. Oh, 7,4 gitu. Nah, ini berarti ditambah dengan 8,10 bagi 2, 5. Wah, simpel. Dikurang dengan 2,5. Nah, gampang ya. Nah, 6,1 ditambah dengan 7,4 berapa itu? 13,5 ya. 8,5 dikurang dengan 2,5 berarti sama dengan 6 ya. Nah, berarti 13,5 ditambah dengan 6 berarti sama dengan 19,5. Jadi, jawabannya itu adalah yang opsi D. Gimana? Cukup gampang dan cukup cepat untuk menjawabnya. Hanya sekian detik bisa kalian ketemu jawabannya. Jadi, jangan ragu untuk ketemu operasi hitung campuran. Waduh, itu kecil banget. Hanya setetes, hanya setitik waktu. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, urutan pecahan nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Jadi kita cari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi teman-teman, ini soal ini sering ketemu ya, soal kayak gini. Apalagi tahun 2024 ada keluar, 2023 juga ada keluar ya. Dan kalau nggak salah tahun 2019 ada keluar ya. Jadi secara berturut-turut itu keluar ya. Jadi semoga tahun ini keluar carcepnya sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau kita carcepnya itu kalau yang ketemu dengan soal kayak gini, jangan cap-cip-cup, jangan bingung. Cara cepatnya adalah kalian buat di sini 0, ya di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Nah, 70 dibagi dengan 10 berarti sama dengan 7. Nah, itu 30 bagi 5 berarti 6, ya. Terus 20 dibagi 3 berarti itu sama dengan berapa? 6, 6,6 ya, 6, sekian lah kita bilang ya, 6,6 sekian. Nah, 10 bagi 2 berarti sama dengan 5, 10 bagi 6 berarti 1, berapa teman-teman? 1, berapa? 1, sekian lah kita bilang ya, 1, sekian. Nah, di sini kita ngurutkan ya dari yang terbesar. Yang terbesar itu si 7 kan. Si 7 itu adalah 7/10. Ya, berarti 7/10. Selanjutnya yang terbesar itu adalah 6,6. 6,6 itu punya 2/3. Ya, betul ya, punya 2/3. Nah, terus selanjutnya adalah yang terbesar itu 6. 6 itu 3/5, ya berarti 3/5. Selanjutnya yang 5 ini adalah 1/2. Setelah itu yang 1, sekian tadi, 1/6. Jadi jawabannya adalah 7/10, 2/3, 3/5 ya. 3/5, oh berarti di sini 3/5, 2/3, oke. 1/2, 1/6. Oh, jadi jawabannya yang ya. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi kalian gunakan aja cara cepat dari Kak Franz untuk ketemu dengan soal kayak gini. Ya gimana? Gampang ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3-nya coba diperhatikan urutan bilangan berikut gitu. Nah, teman-teman, Kak Fred punya cara cepat kalau bilangan berpangkat. Ya, tetapi catatan ya, catatan itu ketika di sini sudah sederhana gitu. Dan atau yang atasnya sudah sederhana. Ya, kalau nggak di sini nggak bisa sederhana, atasnya sudah sederhana. Artinya adalah bilangan yang paling kecil dari mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, em, dia bilang adalah dari yang paling kecil sampai yang terbesar kan. Nah, jadi cara cepatnya itu adalah
Kalau yang terkecil, berarti pangkatnya itu adalah yang paling kecil. Berarti 5 pangkat 22, oke, terus yang selanjutnya ini. Berarti kira-kira jawabannya yang ini ya. Berarti yang dodol. Ingat, dari pangkat terkecil itu nilainya pasti kecil. Kalau nilainya pangkatnya besar, berarti pasti nilainya besar. Tapi dengan catatan, nilainya itu sudah sederhana. Artinya adalah ini udah paling sederhana, ini udah paling sederhana. Oke? Nah, coba kita gunakan cara sederhana ya. Nah, kalau misalnya 2 pangkat 5.555 bisa Kak Frans ubah menjadi 2 pangkat 555 atau langsung aja lah ya. Em, 1111 artinya 1011 terus nanti dipangkatin dengan 5. Ingat eksponen kalau pangkat dipangkatin artinya adalah pangkatnya dikali. Betul ya? Nah, atau Kak Frans bisa ubah lagi rocker aja mereka 2 pangkat 5 terus dipangkatin dengan 11. 1011. 1111. 2 pangkat 5 itu berapa teman-teman? 2 pangkat 5 32 ya. Ya, 32 pangkat. Nah, panjang. Oke, nah sekarang kita ubah lagi yang ini 5 pangkat 2222, 5 pangkat 2222. Nah, langsung ke sini aja lah ya. Berarti 5 pangkat 2 dipangkatnya dengan 1111. Nah, 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 25. Oke, nangkap. Lanjut lagi yang terakhir. 3 pangkat 333 gitu ya. Nah, 3 berarti artinya 3 dipangkatin dengan 3, terus dipangkatin dengan 1111. Ya, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, terus dipangkatin dengan 1111. Nah, dari sini kita udah tahu nih, siapa yang paling kecil. Yang paling kecil angkanya yang paling kecil. Yang paling kecil di sini. Ya. Terus yang kedua yang ini. Nah, betul ya. Terus yang ketiga adalah yang ini yang paling besar ya. Jadi sudah sesuai dengan jawaban yang cara cepat yang tadi. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Ya, coba diperhatikan. Nah, kalau soal nomor 4 ini, kita tulis dulu ya. X-nya sama dengan 0,888. Y-nya itu sama dengan 0,888. Ingat, kalau akar itu pangkat 1/2 ya teman-teman ya. Pangkat 1/2. Oke, kalau Z itu adalah 0,888 pangkat 2. Nah, teman-teman harus paham. Kalau desimal itu berbeda dengan bilangan bulat. Ya, kalau desimal, semakin pangkatnya dipangkatin tinggi, nilainya tuh semakin kecil. Ya, nggak percaya kita coba uji ya. Misalnya 0,2 dipangkatin dengan 2. Ini kan artinya 0,2 dikali dengan 0,2 kan? Nah, 2 kali 2 berarti 4. Nah, berapa belakang koma? 1, 2. Berarti 2 di belakang koma. Berarti 0,04. Coba kita bandingkan sama 0,2 dipangkatin dengan berapa? Dipangkatin dengan 3. Nah, ini adalah 0,2 dikali dengan 0,2 dikali dengan 0,2. Nah, 0,2 dikali 0,2 atau gini aja, 2 kali 2 kali 2 itu 8 kan. Nah, ini satu belakang koma, satu belakang koma, satu belakang koma berarti 3 di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti 0,008. Dari sini kita tahu nilainya yang pangkat kecil itu lebih besar dari pangkat yang terbesar. Nah, jadi yang ini kita bisa simpulkan pangkat terkecil itu lebih gede, lebih besar nilainya, ya. Berarti Y lebih besar dari yang selanjutnya paling kecil ini ke pangkat 1 ya. Nah, pangkat 1 biasa nggak ditulis ya teman-teman ya. Nah, berarti X, terus dia lebih besar dari Z, ya. Jadi jawabannya adalah Y lebih besar dari X lebih besar dari Z. Jadi jawabannya adalah yang opsi E. Ya gimana? Gampang sekali ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, soal nomor 5. Nah, kalian perhatikan, nilai di bawah ini yang merupakan nilai terbesar adalah, nah, tadi cara Kak Frans itu adalah kita fokus carcepnya, kita fokus ke pangkat yang terbesar, itu nilai yang terbesar. Nah, dicatat ya teman-teman, ketika nilainya sudah yang paling kecil, artinya sudah paling sederhana. Nah, jadi lihat kalau 3 sudah paling sederhana ya, dia nggak bisa dipangkatin lagi. Kalau 4 dia masih bisa dipangkatin lagi, dipangkatin 2 pangkat 2 terus dipangkatin ini. Nah, jadi 2 kali 555 berarti berapa itu teman-teman? Berarti 2 dipangkatin dengan seribuan ya. Ya, itu jelas ya, itu ada 1000 berapa ya kalau kita kalikan? Berarti sama dengan 1020 1000
1100-an ya teman-teman. Berarti 1110. Oh ya, 1110. Oke. Nah, ini kan 1110. Nah, ini udah paling sederhana, ini paling sederhana, ini paling sederhana, ini paling sederhana. Jadi kalau kita lihat yang ini yang paling besar nilainya, ya. Dia udah pangkat seribuan gitu. Nah, kalau nggak percaya, mari kita buktikan ke cara yang tadi. Nah, kalau 3 pangkat 666 itu berarti bisa kita ubah menjadi 3 dipangkatin dengan ini boleh langsung aja 3 pangkat 6 terus dipangkatin dengan 111 gitu. Nah, 3 pangkat 6 itu berapa? Kalau kita lihat 3 pangkat 6 itu berarti sama dengan 729 ya. Ya, 729 dipangkatin dengan 111 ya. Terus yang 4 pangkat 5 itu bisa kita ubah menjadi 4 dipangkatin dengan 5 terus dipangkatin dengan 111. Nah, berarti kalau ini nilainya berapa kalau 4 pangkat 5? 4 pangkat 5 berarti seribuan ya teman-teman ya. 1000 1000 berapa? 1024 ya dipangkatin dengan 111. Nah, kalau 5 pangkat 444 bisa kita ubah jadi 5 pangkat 4 dipangkatin dengan 111. Nah, 5 pangkat 4 625 ya. 625 pangkat 111. Terus yang ini 6 pangkat 3 berarti 6 dipangkatin dengan 3 dipangkatin dengan 111. Ya, 6 pangkat 3 kan 216 ya. 216 pangkat 111. Terus kalau 7, berarti 7 pangkat 2 dipangkati dengan 111 sama dengan 49 pangkat 111. Jadi kita sudah ketemu kalau kalian mau pakai yang cara sederhana ya. Tapi kalau coveran sih lebih worth it itu untuk menghemat waktu ya pakai charger itu udah oke banget ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, ini soal asli pernah keluar tahun, lupa ya, saya tahunnya berapa. Kalau nggak salah tahun 2023, ya. Manakah di antara bilangan berikut yang nilainya yang paling mendekati hasil pengurangan ini, gitu. Nah, jadi caranya sebenarnya gampang. Boleh kayak yang tadi, ini kan nilainya adalah 1,92, ya, dikurang dengan 5 per 4 kan. Nah, caranya boleh kayak yang tadi sih, yang awal-awal yang tadi. Atau lebih simpel lagi kayak gini, karena kan cuma satu ya. Berarti kita gimana buatnya ini supaya 10 atau 100 atau 1000, supaya enak membaginya. Nah, kira-kira kita buat 100 aja lah ya, supaya yang di bawah ini jadi 100, atas juga 100. Artinya 4 ini kita kali 25 supaya 100. Nah, yang atas juga kali 25 dong. Karena 25 bagi 25 itu 1, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya 1,92 dikurang dengan 5 kali 25, berarti 125. 4 kali 25, 100. Nah, berarti 1,92 dikurang dengan 125 dibagi 100 berarti 1,25. Nah, 1,92 dikurang dengan 1,25 berapa? 0,67. Ya. Nah, di sini tidak ada 0,67, tapi kita ini belum ubah ke persen ya. Kalau ubah ke persen kalikan aja 100%, ya. Berarti itu sama dengan 67%. Oke. Nah, di sini tidak ada 67%, tapi karena dia bilang yang paling mendekati, jadi kita pilihlah yang C. Ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini simpel sekali. Nilai dari 0,718 pangkat 2. Nah, sebenarnya gampang. Jadi kalian fokus ke yang ini dulu, kalian pangkatin 2 ya. 718 ya. Kalian kali dengan 718, nilainya adalah berapa? Langsung dikalikan aja. Nilainya adalah 515 ya, terus 5 ya, 524. Oke. Nah, sekarang kalian lihat nih. 1 2 3 4 4 di belakang koma ini. Kita kali 2, ya pokoknya berapa pangkat yang di sini kalian kalikan dengan berapa yang di belakang koma. Berarti karena di sini 4 di belakang koma, kita kali 2 jadi 8 di belakang koma. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Terus 7, terus 8. Nah, terus udah selesai ya. Nah, inilah hasilnya ya. 0,0051524 ya. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Nah, teman-teman kalau kalian bingung untuk maksudnya supaya cepat untuk mengalihkannya, kalian langsung lihat aja opsi jawabannya ya. Nah, jadi setelah opsi jawabannya kan kalian udah tahu berapa di belakang koma kan. Jadi kalian tinggal hitung aja menggunakan opsi jawaban. Itu untuk menghemat waktu lebih cepat lagi gitu.
Oke? Nah, kalau gitu, kalau kalian sudah paham dengan soal ini, kalian jawablah untuk soal nomor 8. Kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Semoga kalian berhasil dan semoga kalian lulus UTBK di tahun ini. Oke, good luck buat kalian semuanya. Semangat berjuang. See you.